Halo, pada pembicaraan kita tentang fungsi logaritma yang kedua ini, kita akan membahas lebih dalam tentang beberapa properti dari fungsi logaritma dan beberapa karakteristik fungsi logaritma dalam bentuk grafik secara detail. Mari kita lihat sekarang properti dari fungsi logaritma. Misalkan, sekarang kita menganggap bahwa A itu lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1, tidak sama dengan 1, maka untuk sembarang bilangan nyata C atau bilangan real C, properti yang pertama Anda harus ingat adalah A log 1 itu selalu sama dengan 0. Jadi berapapun nilai A lebih besar dari 0, log 1 itu adalah 0. Lalu properti yang kedua, properti ini sangat penting, A log A pangkat C itu sama dengan C. A log A pangkat C itu sama dengan C. Sedangkan properti yang ketiga, A kalau dipangkatkan dengan A log C, maka hasilnya adalah C. Untuk C lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat beberapa properti penting yang lainnya. Misalkan saya punya dua variabel X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Untuk A lebih besar dari 0, sekali lagi A tidak boleh sama dengan 1, begitu juga B tidak boleh sama dengan 1. Maka kita punya hukum atau rule, aturan perkalian seperti ini. A log X kali Y itu sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi Anda ingat, untuk perkalian A log X kali Y itu sama dengan penjumlahan dari logaritmanya, A log X ditambah A log Y. Demikian juga untuk pembagian, A log X dibagi Y dalam bentuk logaritma, dia akan sama dengan A log X dikurangi A log Y. Jadi kalau perkalian itu sama dengan bentuk penjumlahan dari logaritma, tapi kalau pembagian dalam hal ini adalah logaritma dari X dibagi Y, itu sama dengan pengurangan dalam artian A log X dikurangi A log Y. Lalu ada juga aturan perpangkatan, A log X pangkat N, maka sama dengan N-nya ini Anda turunkan ke sana, dia menjadi perkalian, menjadi N dikali A log X. Jadi kalau dia merupakan perpangkatan, maka pangkat itu Anda turunkan menjadi perkalian N dikali A log X. Yang terakhir, properti yang terakhir yang sangat penting juga adalah kalau kita membuat A log X, dia akan sama dengan berapapun nilai B, B log X dibagi dengan B log A. Jadi A log X sama dengan B log X dibagi B log A. Mari kita lihat sekarang beberapa contoh soal untuk memperjelas pengertian kita. Misalkan sekarang saya punya log 6. Berapa nilai log 6? Anda tahu bahwa log 6 itu adalah log 2 kali 3. Anda tentu masih ingat, kalau saya tulis log di sini berarti nilai A di sini atau basis yang ada dalam soal ini adalah basis 10. Tetapi secara umum tidak ditulis, hanya ditulis log begitu aja. Log 6 sama dengan log 2 kali 3. Dengan menggunakan properti perkalian, Anda tahu bahwa kalau dia perkalian, maka dia sama dengan log 2 ditambah dengan log 3. Kalau Anda lihat dalam pembicaraan kita pada bagian yang pertama, log 2 0,301, log 3 0,477. Jadi kalau Anda jumlahkan, hasilnya adalah 0,778. Nah, sekarang saya punya contoh yang lain. Ini adalah ln 5/3. Ingat bahwa ln itu pada dasarnya adalah logaritma dengan basis E.
bilangan E sebagai basis. Jadi secara keseluruhan karakteristik dari len itu akan sama dengan log. Jadi kalau saya punya len 5 dibagi 3, maka dengan menggunakan properti pembagian, dia menjadi len 5 dikurangi len 3. Anda lihat juga ada bagian yang pertama, len 5 1,609, len 3 1,099. Hasilnya adalah 0,51. Sekarang mari kita lihat log 0,02. Kita bisa menyatakan log 0,02 itu dalam bentuk log 2 pangkat negatif 2. Anda lihat dalam aturan perpangkatan, maka negatif 2 ini kita bisa pindahkan ke depan menjadi negatif 2 dikali dengan log 2. Anda tahu bahwa log 2 adalah 0,301, maka negatif 2 dikali 0,301 hasilnya adalah negatif 0,602. Lalu contoh yang lain, 3 pangkat 3 log 7. Secara otomatis Anda tahu pada properti yang ketiga tadi, di hasilnya adalah 7. Bagaimana sekarang dengan 5 log 9? Pada properti yang ketujuh terakhir, Anda tahu bahwa ini adalah log 9 dibagi dengan log 5. Atau karena log 9 itu adalah 3 kuadrat, maka dia menjadi 2 kali log 3 dibagi dengan log 5. Nah, hasil ini akan sama antara 2 kali log 3 dibagi log 5 dengan 2 kali len 3 dibagi len 5. Hasilnya sama, kira-kira sebesar 1,366. Sekarang mari kita lihat, ingat lagi fungsi eksponensial. Kalau saya gambarkan di dalam bentuk seperti ini, fungsi eksponensial, Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, kalau Anda sekarang inverse-kan fungsi eksponensial ini dengan cara mencari nilai dari X, X sama dengan berapa dari Y, atau X, bagaimana X sebagai fungsi Y. Maka kita temukan bahwa X itu adalah A log Y. Nah, dari sini kita tahu dengan kata lain bahwa inverse dari fungsi eksponensial itu sebetulnya adalah logaritma. Jadi inverse dari fungsi eksponensial itu adalah A log X. Dengan kata lain, fungsi eksponensial mempunyai inverse, yaitu fungsi logaritma. Dan sebaliknya, fungsi logaritma punya inverse fungsi eksponensial. Mari kita lihat sekarang untuk grafik kurva. Perhatikan di sini untuk A atau basis A lebih besar dari 1. Anda lihat di sini gambar grafik yang merah, ini adalah Y sama dengan basis 2 log X. X yang vertikal, X yang horizontal, sedangkan Y ini adalah yang vertikal. Maka Anda lihat grafik ini punya karakteristik nilai Fx atau Y itu akan semakin besar. Anda lihat grafik ini makin lama akan makin naik ke sana. Untuk semua domain di sini untuk logaritma adalah 0 sampai tak terhingga. Anda bandingkan dengan grafik yang biru, ini adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial punya domain negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Tetapi logaritma punya domain antara 0 sampai tak terhingga. Jadi tidak mungkin Anda meletakkan logaritma di mana X itu negatif. Maka dalam hal ini, Y itu akan berfungsi sebagai asimtot untuk X mendekati 0. Jadi grafik yang merah ini, dia sebenarnya tidak akan pernah menyentuh sumbu Y, karena dia makin lama makin mengecil, tapi pada Y tak terhingga, grafik ini akan semakin mendekati 0. Karena itu sumbu Y berfungsi sebagai asimtot, dan kurva ini akan memotong pada titik 1,0.
Sekarang perhatikan kalau A lebih kecil dari 1 atau A terletak antara 0 dan 1. Anda lihat grafiknya adalah menurun sekarang, tidak menaik lagi. Jadi nilai fx akan semakin kecil untuk semua domain 0 sampai tak terhingga. Anda bandingkan dengan fungsi eksponensial. Kalau x di sini, kalau dalam hal ini x sebetulnya bukan 2 di sini, ini adalah setengah, ini sebetulnya 1/2. Jadi 1/2 pangkat x, maka dia fungsinya akan menurun. Jadi fungsi eksponensial akan menurun ke sana, tetapi fungsi logaritma dia akan menurun ke sana, seperti itu. Dan kembali, sumbu y adalah asimtot juga untuk x mendekati 0. Jadi ini dia akan menaik, makin lama makin naik, tapi tidak pernah menyentuh sumbu y. Lalu dia juga akan memotong di titik 1,0. Sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi logaritma ini. Kalau saya buat y sama dengan log x dikurangi 1, nanti yang kedua kita lihat y sama dengan log x dikurangi 1. Mari kita lihat yang pertama. Untuk y sama dengan log x dikurangi 1, berarti Anda lihat fungsi ini x dikurangi 1 terlebih dahulu, baru dilogkan. Jadi secara keseluruhan grafik ini akan bergeser 1 ke kanan. Anda lihat sekarang asimtotnya bukan sumbu y atau x sama dengan 0, tetapi asimtotnya adalah garis x sama dengan 1 sekarang. Jadi dia secara keseluruhan bergeser ke kanan. Bagaimana kalau grafiknya adalah log x dikurangi 1? Maka Anda cari log x terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dikurangi 1. Maka secara keseluruhan Anda lihat bahwa kurva itu akan turun 1 ke bawah. Seperti ini. Dia tetap akan naik nilainya, tapi dia secara keseluruhan turun sebanyak 1. Jadi itu adalah karakteristik perbedaan antara dua kurva logaritma. Tapi secara umum ini sama sebetulnya untuk fungsi linier maupun fungsi kuadrat seperti yang sudah kita bicarakan. Demikianlah pembahasan kita tentang fungsi logaritma. Banyak belajar membuat orang pintar, tapi memahami membuat orang